Pak Edi, harus cepat sebenarnya, tapi datanya pun juga harus valid. Hanya saja data yang sekarang ada ini masih carut-marut. Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi berbagai macam permasalahan ini, Pak Edi? Ya, yang pertama itu kita mesti melihat dalam perspektif yang tepat ya. Jadi jangan dipotong PPKM darurat kemudian dampak ke masyarakat termasuk ke perekonomian, sektor informal dan sebagainya. Karena PPKM darurat itu kan tidak muncul begitu saja gitu loh. Jadi itu awalnya kan COVID memburuk. Nah, COVID memburuk, kemudian ada PPKM darurat dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran COVID-nya. Jadi ini sebenarnya sebagai upaya untuk penyelamatan. Jadi PPKM darurat itu jangan dianggap sebagai sumber masalah. Karena PPKM darurat itu tidak akan ada kalau COVID itu kasus COVID tidak melonjak. Nah itu dulu yang pertama gitu loh. Jadi saya khawatir nanti kalau tidak lengkap rangkaian antara COVID memburuk, PPKM darurat kemudian perekonomian, itu kemudian kita jadi tidak fair ya menurut saya ya. Karena kemudian kita menganggap PPKM darurat itu sebagai masalah. Karena nanti kalau misalkan ngotot-ngototan gitu ya sudah kalau gitu nggak usah PPKM darurat, biarin aja COVID-nya tinggi kan nggak benar juga gitu loh. Nah itu satu ya. Yang kedua, sebenarnya PPKM darurat ini kan atau PPKM lah ya, itu kan idenya justru supaya kegiatan-kegiatan ekonomi itu tetap berjalan. Idenya begitu. Jadi idenya bukan melarang kegiatan ekonomi, idenya bukan menyuruh warung tutup, idenya bukan melarang orang berjualan sektor informal dan sebagainya. Idenya adalah bagaimana supaya perekonomian tetap jalan, orang tetap bisa beraktivitas, tetapi dengan menegakkan protokol kesehatan. Untuk kasus di tempat makan, nggak ada larangan untuk membuka warung, idenya sebenarnya enggak. Kita mengakui bahwa di beberapa daerah itu masih tidak seragam ya, gitu ya. Tetapi ide dasar dari PPKM darurat itu tidak melarang warung buka, tetapi melarang orang makan di tempat, gitu. Jadi kalau ini dianggap sebagai mematikan, saya pikir tidak ya. Tapi bahwa ini kemudian bisa menurunkan omset, menurunkan penjualan, saya kira ya bisa dipahami karena kondisinya memang parah. Dan sekali lagi kalau tanpa PPKM darurat justru akan lebih parah lagi. Nah yang disampaikan Pak Hendrawan tadi benar bahwa bantuan sosial dari pemerintah itu kita masih berhadapan dengan data harus diperbaiki benar ya. Tetapi kan itu tidak bisa dipecahkan dalam waktu singkat ya. Saya kira Kemensos juga sedang berusaha itu. Ya. Terus yang disampaikan Pak Fuad, kenapa nggak di lockdown aja? Kalau memang lockdown itu merupakan solusi yang manjur bagi pengendalian COVID, maka semua negara sudah melakukan itu. Nyatanya kan ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan seperti yang disampaikan Bapak Presiden ya, memang ada berbagai skenario, ada berbagai alternatif dan pilihannya memang untuk saat ini adalah PPKM, khususnya PPKM darurat gitu loh. Nah jadi ini yang saya kira mesti dipahami dulu, tapi yang paling utama jangan dipotong PPKM darurat bikin orang susah, bukan itu. Karena COVID-nya melonjak, maka harus ada PPKM darurat sehingga perekonomian mau tidak mau kita terganggu. Jangan dilupakan yang COVID melonjaknya itu. Gitu. Ya, Pak Edi, ini yang juga kemudian karena Pak Edi bicara tentang melonjak pasca PPKM ini justru malah kasusnya semakin tinggi, kita memecahkan rekor dan hari ini 54.000. Nah, tentu ini evaluasi yang sangat dalam yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Seberapa efektif sebenarnya penerapan PPKM ini? Nah, kalau di internal pemerintah, bagaimana catatannya Pak Edi? Betul. Nah, sebenarnya kan esensi dari PPKM termasuk PPKM darurat itu kan mengendalikan mobilitas. Kita evaluasi kok tiap hari gitu ya. Misalkan untuk katakanlah Jabodetabek, kita evaluasi lalu lintas orang. Terjadi penurunan untuk kereta rel ya, KRL ya, itu dari Jabodetabek, sekitar Jakarta masuk ke Jakarta, itu menurun 61% gitu. Jadi upaya mengendalikan mobilitas memang sudah menunjukkan hasil di Jabodetabek, katakanlah demikian. Di level nasional itu kita lihat data Google Mobility Index gitu loh, terjadi penurunan gitu loh. Nah jadi bahwa kasusnya itu melonjak dan hari ini sampai kasus harian 54.000, tentu saja kita tahu gitu. Tetapi kan kita tidak bisa bilang bahwa kemudian
oh kalau gitu PPKM darurat nggak ada gunanya dong. Ya enggak dong, kalau nggak ada PPKM darurat lebih parah lagi itu. Berarti kondisi di luar Jawa juga semakin parah ya Pak, karena dulunya ini mereka yang terkonfirmasi positif tidak sebanyak sekarang, tetapi pasca PPKM ini justru malah ada beberapa provinsi yang awalnya biasa-biasa saja, sekarang justru malah kasusnya semakin tinggi. Nah ini catatannya bagaimana Pak? Karena sudah menyebar sampai ke luar Jawa ternyata. Ya, tapi itu bukan karena PPKM darurat. Justru PPKM darurat mencoba untuk meminimalkan laju kenaikan kasus. Bukan karena PPKM darurat kemudian kasusnya jadi tinggi, bukan. Kasusnya tinggi maka ada PPKM darurat, itu logiknya begitu, jangan dibalik begitu loh. Nah jadi kita jangan sekali lagi ya, kita jangan melihatnya ada PPKM darurat kemudian kasusnya masih tinggi, karena sekali lagi kalau tidak ada PPKM darurat kasusnya akan jauh lebih tinggi lagi. Mengapa kita bisa yakin demikian? Karena kita melihatnya dari mobilitas orang gitu loh. Nah jadi sebenarnya kan indikator jangka pendeknya kan mobilitas. Kalau mobilitas ini bisa ditekan terus, cepat atau lambat kasus COVID kita yakin akan terkendali. Tapi memang sampai saat ini memang kasus COVID masih tinggi. Itulah kenapa dibuka kemungkinan untuk perpanjangan PPKM darurat. Tapi sampai saat ini kan belum diputuskan. Yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di DPR itu kan kesiapan anggaran, skenario. Dan kita tahu bahwa Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dalam rapat kabinet tanggal 12 Juli sudah menyampaikan ada skenario berat, skenario sangat berat gitu. Dan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tentang kemungkinan perpanjangan PPKM darurat itu adalah kalau skenario berat gitu. Jadi konteksnya bukan pasti akan diperpanjang karena itu bukan kewenangan Menteri Keuangan, tetapi dalam konteks bahwa pemerintah khususnya APBN itu bersiap untuk menghadapi situasi yang sangat berat, yaitu andai kata PPKM darurat harus diperpanjang. Konteksnya seperti itu. Sampai saat ini belum diputuskan. Ya, andai kata pun diperpanjang, sampai berapa lama kita bisa tahan? Nanti Prof. Hendrawan akan jawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami.